got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Nimani Tanggamaisa Putri dari kelas 11 IPA 2. Jadi, kita di video ini akan mengadakan podcast tentang sejarah Indonesia. Kisah yang akan kita bawa adalah kisah yang sangat fenomenal dan bersejarah dalam perjuangan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Mulai dari kedatangan sekutu yang ingin merebut kembali Indonesia hingga berujung aksi heroik membumi hangusan suatu kota. Penasaran kan sama kisahnya? Kayak aku mau ceritakan kisah ini nggak sendirian ya. Di sini kita ada bintang tamu yaitu Naimah. Halo semuanya. Jadi aku kenalan dulu nih. Nama aku Naimah Pijat Kirana dari kelas 11 IPA 2. Nah, ibu kasih tahu nggak kita di sini mau bahas apa? Oke, jadi kali ini kita akan bahas sejarah Bandung Lautan Api. Kita bakal cerita gimana latar belakangnya, tokoh-tokohnya yang terlibat, terus sama kronologi kejadiannya. Oke, jadi awalnya dulu nih Nay, latar belakang dari peristiwa ini itu karena sejarah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Nah, seperti yang kita tahu pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat setelah pengoboman di Hiroshima dan Nagasaki, dan Indonesia diambil oleh sekutu. Tapi proses perang ini itu butuh waktu atau nggak langsung gitu aja diambil alih, makanya Indonesia mengalami vacuum of power. Nah, iya benar. Dari fase ini, dengan berani dan kecerdasannya, para pahlawan kita tuh manfaatin momen tersebut untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terus terwujudlah deh pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi itu pembacaan proklamasi kan nggak langsung membebaskan negara kita dari cengkraman penjajah kan? Komando pertahanan pihak sekutu langsung nugasin satuan khusus mereka yaitu APNI yang dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christison untuk datang ke berbagai kota Indonesia. Salah satu tujuannya adalah kota Bandung. Nah, mereka sampainya di mana tuh, Nay? Jadi rombongan mereka itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945. Nah, nggak lama setelah itu, rombongan lainnya itu datang. Jadi kalau misalnya di Bandung, kedatangan itu pada tanggal 12 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal McDonald. Pasti mereka datang bawa tugas penting nggak sih? Ya, mereka tuh bawa 2 tugas penting, yaitu yang pertama memulangkan tentara Jepang dan yang kedua membebaskan warga Belanda yang emang menjadi tawanan di Jepang. Tapi di sini rakyat ngiranya tuh kedatangan mereka membawa perdamaian. Tapi ya gara-gara kemunculan Nica, rakyat mulai curiga. Emang Nica tuh ngapain sih sampai bisa dicurigain kayak gitu? Jadi si Nica ini bisa dianggap sebagai provokator mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan gak hanya itu, Nica juga membekali tawanan dengan senjata. Akibatnya rakyat di sini menduga bahwa sekutu akan menjajah negara Indonesia lagi. Pantes, pahlawan Indonesia saat itu geram banget pas ada mereka. Terus tawanan itu juga melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan dan akibatnya itu terjadi bentrokan senjata antara sekutu dan tentara keamanan rakyat. Makanya itu puncaknya pas malam-malam tanggal 24 November 1945, para pejuang Indonesia menyerang 2 markas militer sekutu. Ya, dan nama markasnya itu Hotel Savoy Halkoman dan Hotel Preanger yang ada di bagian utara Bandung. Oh iya, 3 hari setelahnya Brigadir McDonald kemudian mengeluarkan ultimatum pada Gubernur Jawa Barat. Kalian mau tahu nggak isinya apa? Oke, jadi aku yang kasih tahu. Ultimatum itu disampaikan pada Datuk Jamin yang harus dipatuhi seluruh rakyat. Dan isinya adalah mengenai pembagian wilayah Bandung. Bandung di sini dibagi menjadi 2, yaitu Bandung bagian barat untuk sekutu dan Bandung bagian wilayah selatan untuk Republik Indonesia. Nah, tapi rakyat Indonesia itu mengabaikan aja ya kan? Pasti mereka nggak rela nggak sih kalau bagian dari Bandung jadi milik sekutu lagi? Ya, bener banget. Apalagi kalau sebenarnya niat sekutu itu sebenarnya pengen bikin Bandung jadi markas militer mereka, karena wilayahnya itu kan strategis ya di tengah Jawa. Dan itu tuh terbukti dengan militer sekutu yang berada di selatan. Mereka tuh nggak mau pindah ke utara karena markasnya ada di selatan. Iya, karena keadaan menegang, pejuang Indonesia membangun pos-pos pertahanan sipil. Mereka perang terus-terusan tuh dengan taktik gerilya. Selain itu hebatnya juga para pedagang melakukan perlawanan dengan memboikot pembeli yang berasal dari sekutu. Karena itu sekutu akhirnya memasok makanan dari Jakarta. Nah, di sini ada kejadian yang menegangkan mengenai Apa itu, Kak?
Jadi waktu tentara sekutu lagi mendatangkan pasokan makanan, secara tiba-tiba mereka diserang oleh para pejuang Sukabumi, pusatnya di Bojong Kokosan. Nah, di sini ada banyak korban dari pihak sekutu. Padahal pejuang Indonesia cuma pakai bambu, runcing, granat, dan tombak. Padahal dari pihak sekutu mereka tuh ada senjata dengan lapisan baja. Apalagi mereka tuh habis mengalahkan pihak Jerman di Perang Dunia Kedua. Keren banget kan pejuang Indonesia? Iya, keren banget tuh. Terus habis peristiwa Bojong Kokosan ini, Brigadir McDonald tuh ngeluarin lagi ultimatum yang kedua pada tanggal 23 Maret 1946 kepada Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia. Nah, tahu nggak kalian isinya apa, teman-teman? Biar teman-teman yang di rumah tahu gimana, kalau kamu langsung ngasih aja sih, Nay. Iya deh. Jadi isinya tuh Sekutu minta kepada warga Bandung dan pasukan Indonesia untuk meninggalkan Bandung Selatan dengan radius 10 sampai 11 km. Lalu kalau misalnya dilanggar sampai tanggal 24 Maret 1946 sampai jam 12 malam, Sekutu akan membombardir kota Bandung hingga habis. Jadi ini tuh ternyata diiyain sama si Sultan Syahrir dengan menyampaikannya ke Jenderal Ahan Nasution sebagai pemimpin militer Indonesia di wilayah Bandung. Kok bisa disetujui sih, Nay? Alasannya itu apa? Bukannya selama ini rakyat Indonesia udah banyak berjuang ya? Nah itu karena Sultan Syahrir merasa udah banyak banget korban dan gak mau menambah korban lagi. Selain itu, Sultan Syahrir mau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat diplomasi karena itu tuh lebih ampuh dan lebih efisien daripada lewat militer. Oh iya, seingat aku tuh juga sebenarnya Ahan Nasution agak ragu nggak sih buat menyetujui permintaan Sultan Syahrir? Iya benar. Terus tapi sebenarnya di kala itu tuh Jenderal Ahan Nasution dapat pesan misterius nih dari markas tertinggi TNI di Yogyakarta. Oh iya, aku tahu tuh isinya bikin merinding banget. Ya kalian yang di rumah kira-kira tahu nggak isinya apa? Aku aja yang ngasih tau ya. Jadi pesannya itu berisi, setiap jengkal tumpah darah harus dipertahankan. Wah, itu bikin Ahan Nasution makin bingung gak sih, Kal? Nah, makanya itu, akhirnya Ahan Nasution membuka diskusi yang dihadiri banyak tokoh masyarakat. Nah, ketika itu, ada satu orang yang ngasih pendapat yang paling unexpected banget. Siapa tuh, Kal, kira-kira? Beliau adalah Mayor Rukana. Beliau memberi saran kalau baik warga Bandung akan meninggalkan kota Bandung, tapi sebelum itu, kota Bandung harus dibumi hanguskan terlebih dahulu. Hah? Di bumi hanguskan? Maksudnya dibakar gitu kan? Iya, nah dibakar. Jadi pertama-tama tentara Indonesia pada pukul 2 siang menyiarkan bahwa warga Bandung dapat keluar dari kota sebelum pukul 10 malam. Nah, setelah itu mereka akan membakar kota Bandung pada tengah malamnya. Terus ada kejadian yang unexpected nggak, Kal, kira-kira? Nah, ada nih di luar perkiraan militer. Jadi pada jam 8 malam di gedung Indische restoran tiba-tiba meledak. Karena kejadian ini langsung deh kejadian yang membumi hanguskan tuh lebih dipercepat. Oh, jadi di luar perkiraan banget ya? Iya, konon juga ketika kota Bandung sudah menjadi lautan api, para warga Bandung bersama-sama meneriakkan, meskipun kau telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Kayaknya aku familiar deh sama yang kayak ada di lagu Halo Halo Bandung itu nggak sih? Iya, nah kamu tahu nggak? Nah, kalau sebenarnya ada tokoh Indonesia yang cukup punya peran penting di sini. Siapa aja tuh, Kal, kira-kira? Terus mereka ngapain aja? Nah, mereka ini ada Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Mereka yang diberi perintah untuk membakar gedung Mesiu milik Belanda. Terus mereka berhasil nggak, Kal? Berhasil dong, katanya ledakan gedung Mesiu itu aja sampai kedengaran di Cianjur. Keren banget ya, warga Indonesia rela membakar kota Bandung sendiri. Dan aku salut loh sama Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan yang berhasil membakar gedung Mesiu Belanda. Nah, makanya itu kita sebagai rakyat Indonesia harus menghargai perjuangan mereka dengan melanjutkan kemerdekaan ini, Nay. Oh iya. Betul nggak kerasa, kayaknya udah di ujung video nih. Iya, Nay. Nah, kalau ada teman-teman yang merasa kurang informasi atau bagaimana, bisa bertanya dan menambahkan di kolom komentar ya. Sekian dari kita, see you. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.